Mohon izin, Gus. Siap. Kalau tadi Asma Ar-Rahman itu sebagai pintu pembuka, itu kan berlaku untuk semua asma ya Gus. Nah tadi Ar-Rahman itu bergabung dengan Ar-Rahim, pembuka untuk Ar-Rahim. Nah apakah berlaku juga untuk pasangan-pasangan asma yang lain seperti Berlaku. Samiun Basir, Latiful Khobir. Jadi kalau mau Basir ya lakukan dulu saminya gitu. Ya, Begitu tidak Gus? kamu. Hmm. Jadi Ar-Rahman masuk As-Sabur bisa. Dengan Ar-Rahman menjadi Sabur, dengan Ar-Rahman menjadi Malik, dengan Ar-Rahman menjadi Al-Fattah, dengan Ar-Rahman. Makanya setiap bacaan zikir, 99 itu pasti diawali dengan Ar-Rahman. Ya Rahman, Ya Malik, Ya Rahman, Ya Malik, Ya Rahman, Ya Kudus, Ya Rahman, Ya Kudus, Ya Rahman, Ya Fattah, Ya Rahman, Ya Ali, Ya Rahman, ya. Kan selalu Ar-Rahman dulu. Gitu, Artinya Ar-Rahman itu sebagai pembuka. pembuka. Nah, aplikasinya yang paling penting, kita mulai nilai-nilai Kepedulian. kepedulian tadi. Kalau nggak ada aplikasinya, ya nggak ada gunanya. Bendina ngomong ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, tapi kita nggak pernah peduli, nggak pernah punya perhatian, nggak punya empati, ya Pak Po, tong kosong, nggak jalan. Karena kata atau kalimat tadi ada sifat. Nah, sifat tadi harus dijalankan. Setelah sifat itu dijalankan, maka menjadi wujud. Nah, kita di konsepnya KSGW. Kata, sifat, gerak, wujud. Gerak atau dijalankan. Gitu kan, wujud. Nggih, matur nuwun, Gus. Yang kedua, Gus, kalau tadi dari asma untuk menjadi sifat itu punya problem, punya masalah, punya punya tantangan, punya kendala. Begitu juga dari sifat menjadi afal, afal menjadi wujud. Itu setiap proses itu pasti punya kendala-kendalanya, gitu. Semuanya punya kendala. Apa penyebab kendala? Karena manusia punya nafsu. Nafsu yang baik dan nafsu yang buruk. Yang baik ingin melakukan, yang buruk tidak ingin melakukan. Maka manusia dibutuhkan pembersihan jiwa atau tazkiyah atau nafs agar dia mampu melakukan yang baik. Mohon Paham izin, kamu? Gus. Jadi bisa saja dari kalimat atau dari asma itu dia baru bisa berhenti di sifat, belum bisa berlanjut ke afal, belum juga lagi menjadi wujud. Banyak, Bisa seperti itu. sangat banyak. Eh, Bahkan kesifat juga nggak ada, cuma di nama saja ya banyak. Dia hanya hafal nama-nama Tuhan, tapi tidak menjalankan sifat itu. Dia tidak tahu sifatnya macam mana, tidak bisa menjalankan dan tidak bisa mewujudkan kalimat itu. Banyak. Akhirnya gimana? Ya karena nggak wujud ya sia-sia. Hanya kayak kita contoh, aku butuh uang, butuh uang. Kalimatnya butuh uang, tapi dia nggak kerja. Dia nggak dapat duit. Lalu disebut ya Rahman, ya Rahim, ya Maliku, ya Kudus, ya Salam, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabir. Ini nggak dilakokke, ya ada di opo-opo. Tidak dijalankan, ya tidak jadi apa-apa. Hanya ucapan belaka. Manfaat, Gus, manfaat, tapi sidik manfaat, tidak banyak. Akan banyak kalau dijalankan. Semua tetap ada manfaatnya, tidak ada yang tidak bermanfaat, semua membawa manfaat. Cuman yang jadi masalah sejauh mana maksimal manfaat itu. Oke, ada lagi? Nggih, matur nuwun. Terus, Gus, bertanya lagi. Ya, Ini bagaimana cara solusinya biar kita zikir kita, eh, mujadah kita, kadang pikiran dalam mujadah atau pikiran dalam kita bergerak apapun kita zikir, tapi kadang-kadang kita itu
kadang saya itu enggak nyambung, kadang enggak nyambung dengan apa yang saya baca, kadang enggak gitu. Itu caranya bagaimana biar nyambung dengan nyambung. Padahal ya susah kalimat udah bagaimana. Tapi itu kok kadang mujadah sampai gimana rasanya tuh enggak nyambung gitu. Gimana Ya. Gus Pak? Satu pikiran. Nah, kenapa tidak nyambung? Pertama karena pemahaman pemikirannya yang nggak pas. Satu. Sampai waktu Qabil itu apa yang Gus ajarkan? Hening. Matikan lampu, tenangkan pikiran, hilangkan semua beban. Fokuslah, rasakan Tuhan hadir di hadapanmu. Itu dimainkan, Mas Qadir. Jadi waktu jenengan itu nanti kehilangan fokus, matikan aja lampu, gelap. Terus hening, tarik napas Allah, hadirkan nama Allah. Nama Allah mana yang mau disebut? Hadirkan rasa Allah hadir. Begitu rasa Allah hadir, rasakan orang-orang yang sampean cintai hadir, pasti connect. Tidak mungkin tidak. Oke, jelas? Ya, cara waktu di COVID itu lakukan. Persis kayak dilakukan di COVID. Sama, waktu kita sendirian di rumah, Bapak Ibu kok nggak connect sama Tuhan, matikan lampu. Tarik napas keluar napas Allah. Tarik napas keluar napas Allah. Habis itu rasakan kehadiran Tuhan. Tuhan yang mana, Gus? Terserah kamu mau sebut Tuhan yang mana? Tuhan Ar-Rahim, atau Ar-Rahim, Al-Malik, atau Al-Qudus, sesuai dengan asma yang ada dalam diri kita, yang sudah dikobil itu. Minta pertolongan pada Tuhan. Tuhan yang maha nolong itu siapa? Tuhan yang menerima doa itu siapa? As-Samad misalnya. Nah, hadirkan rasa Tuhan menolong kita. Begitu Tuhan itu sudah hadir, perasaan kita Tuhan itu hadir di depan kita. Di situ kita fokus, kita zikir dengan lembut. Paling 1, 2, 3 kali kita connect, gak kuat nangis. Makanya saya kalau di rumah nggak pernah zikir lama, karena 2, 3 kali saya baca masuk. Kebiasaan sudah klik. Berarti kalau connect itu karena pikirannya ngemprah ya Gus. Iya. Tidak merasakan kehadiran Tuhan. Misalnya kita zikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rasakan kehadiran Allah dan kehadiran Rasulullah. Nah, urusan rasaannya aja sih mulai. Pak Teni lampu sih. Matikan lampu, rasakan. Betul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rasakan kehadiran. Begitu kita mampu merasakan kehadirannya, kedot, enak. Paling cepat matikan lampu karena mata ini liar. Kalau terang, mata kita melihat benda, pikiran kita udah ke benda itu. Tapi kalau gelap, mata kita nggak ngelihat apa-apa, pikiran kita nggak bisa kemana-mana. Akhirnya pikiran kita fokus kepada apa yang kita inginkan. Makanya waktu Qabil itu kan lampu tak matikan semua, toh? Kenapa Rasulullah itu berhasil sampai turun wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Karena di gua itu gelap. Makanya dulu saya nyoba masuk gua. Tidur Bapak Ibu. Di Surawiti sana. Di Lamongan. Guanya Sunan Kalijaga. Ya gelap gelita namanya gua. Mati ya wes. Waktu itu saya mikir mati ya wes. Urus saya. Saya nggak mikir ada kewan, ada ular atau kalajengking atau hantu, itu saya nggak mikir. Yang saya pikir hanya Tuhan. Di dalam kegelapan gua. Begini tuh caranya. Pantas Rasulullah untuk wahyu. Lama beliau di dalam gua. Loh kita kan nggak pernah masuk gua. Ingin kenal Tuhan, angel Pak penuh.
Tapi Gus Saleh punya cara, tak perlu masuk gua. Ikutlah workshop 2 hari, Anda bersama saya seperti di dalam gua 40 hari. Iya kan? Kenapa hanya hitungan jam kok bisa menangis, terharu, terasa dekat sama Tuhan? Karena tak gelapkan semua dan tak suruh merasakan kehadiran Tuhan. Itu hanya salah berapa menit tuh, Re. Dimana kalau saya hajar 2 jam mungkin banyak yang pingsan. Makanya kalau biltunya nggak lama-lama, setengah jam cukup. Itu kalau diteruskan genjot 1 jam, 2 jam, wah semaput. Histeris, tak berdaya, luluh lantah. Karena selama ini protes saja sama Tuhan. Apa yang telah kau berikan pada Tuhan? Janganlah kau protes kepada Tuhan. Tuhan telah banyak memberikan kita. Eh, saya pernah pada masa tertentu ada 4 tahun saya malu untuk berdoa. Gak sanggup saya mengucapkan doa kepada Allah. Karena saya malu. Pada masa juhud ya, waktu itu saya juhud. Oh, gini tuh rasanya itu. Nah itu tadi kemasan panjang untuk melahirkan AHQ itu tadi. Sebenarnya AHQ ini kalau kita benar-benar peduli Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa sih, saya tetap berjuang, saya akan bergerak, walaupun sendiri saya bergerak. Tapi kalau teman-teman berani memiliki kepedulian dengan AHQ dan bergerak, insya Allah banyak umat yang tersadarkan. Saya tidak cerita akhir zaman, saya tidak cerita kiamat, saya tidak cerita perang. Buat apa saya nakut-nakuti hidup? Saya cerita tentang kemanfaatan dan kebaikan. Gimana Gus, di sebelah sana kok banyak cerita perang, cerita akhir zaman, itu urusan mereka. Saya tidak, Bapak. Hei, besok kiamat ya emang gua pikirin urusan Tuhan. Saya fokus bagaimana umat menemukan kesadaran bersama Tuhan. Dan semua bisa berubah dengan doa-doa. Ada takdir mutlak, ada takdir tidak mutlak. Itulah hidup. Manisnya kehidupan. Jangan kau buat susah kehidupan. Jangan kau buat dramatisir kehidupan. Jangan kau buat takut-takutin orang lain tentang kehidupan. Tapi nikmatilah hidup ini dengan kasih. Dengan ar-Rahman. Maka ar-Rahim akan turun. Oke, ada lagi? Monggo. Ada yang bertanya? Silakan. Atau ini Pak Ketua ini. Gimana Pak Ketua? Silakan komentar Pak Ketua. Baru datang disuruh komentar. Mau cerita apa Gus? Assalamualaikum Gus. Salam. Ini baru gabung ini. Ya tadi konsep KSGW, kata Pak Yuan KSGW. PSBB Pak. Bahwa hidup Iya. itu kunci utamanya adalah Rohim, Ar-Rahman, yaitu kasih. Semua agama mengajarkan kasih. Islam pun mengajarkan kasih. Tafakat ditambahi sayang. Rahman wa Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita perdalam, kita perluas, kita tebarkan seluruh Nusantara. Agar benar-benar Islam itu rahmatan lil alamin. Agar benar-benar Islam itu menjadi pedoman hidup. Dengan kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Asmaul Husna menjadi kompas spiritual setiap manusia di muka bumi. Anten. Oke, ada lagi, monggo. Ada yang mau nambahin? Ada Ahmad Ustadz Sony. Ada Yai Abdul Qadir. Ya Ustadz.
Oke, Gus. Ini baru gabung juga Gus tadi baru. Sudah gabung tapi belum on cam tadi. Masih di jalan tadi. Ini nanti posisi. Sekarang udah di rumah Gus. Kamu di rumah. Di rumah di Melangi, Jogja. Iya, Melangi. Kayak gimana tuh kawan sobo? Boten, tadi baru pergi sama Mas Ahmad tadi. Kemana? Ke daerah Kaliurang. Ngapain? Bersihin rumah Gus. Bersih-bersih demit. Gitu. Sebenarnya rumah orang itu, demit itu dari apa sih? Kenapa ada rumah orang tuh punya demit? Karena penghuninya juga suka demit. Penghuninya itu isinya marah, isinya negatif, tak akhirnya demit datang. Coba penghuninya itu baik, penghuninya itu rajin ibadah, hatinya tulus, demitnya nggak ada yang datang. Ini rumahku ini dulu, kan sempat 3 tahun tak bangun terus COVID ya, nggak selesai tuh rumah Gus. Itu demitnya banyak ya. Begitu aku datang, wih, demitnya wakil banget. Tapi begitu aku teko, demitnya melayu kabeh. Padahal kata wajak-wajak kayak wae. Radoyan demit. Nah, kenapa orang itu rumahnya kok banyak demitnya, banyak hantunya? Karena personal orang itu sebenarnya ada apa, itu dipelajari, Gus Roni. Nah, di samping awak membersihin rumah orang itu juga suruh zikir, suruh sholat, suruh ngaji. Nah, kayak sholat ngaji ya minimal sholat lah. Nah, sama zikir. Kowe ngresi omahe wong kuwi, nek wong gak gelem sholat, gak gelem zikir. Atau kemana demite? Begitu dia punya pikiran negatif, dia kata-kata kasar lagi, kata-kata kebun binatang, demit-demit ya datang lagi. Iya, Gus kemarin juga punya pengalaman di daerah Batur sama Pak Qadir itu kemarin, Pak Wonosobo. Ya. Itu kan orangnya sakit ya sampai nggak bisa bicara atau kemarin itu sampai tubuhnya panas. Dan ternyata emang orangnya itu katanya kalau nanti sembuh mau belajar sholat. Berarti selama ini beliau belum sholat, tapi berarti yang dan itu benar ketika manusia itu tidak beribadah, tidak mendekatkan kepada Allah, emang itu tadi pada datang semua itu pada demitnya datang semua. Iya. Dibersihin cuma besok datang lagi. Jadi gini, tekniknya, Pak rumahmu tak bersihin tapi sampai syaratnya sholat. Syaratnya sholat sama zikir. Bisa ngaji enggak? Bisa ngaji yo. Bisa enggak? Bisa ngaji Gus. Saya sholat terbata-bata, gak apa-apa, yang penting sholat gitu. Yang penting zikir. Nanti demitnya hilang, nek gak gelem sholat, demitnya teko meneh ngono kae dendeni. Nggih. Kemarin juga nanti kalau sembuh kalau nggak mau sholat saya nggak mau datang lagi gitu. Nggak usah. Dia apa? Jadi satpame wong kang genah. Nggih. Bayarane yo ora sepiro paling 100-200. Saya 50.000 Gus. Itu Pak Qadir tadi. Iya Pak Qadir, Yai Qadir mana Yai Qadir? Iya Pak Yai. Derek akan Gus niku. Itu mau Pak Yai. Jadi nek sampean pas ngresi rumah orang yang banyak hantunya, kan sampean kasih tahu, Pak, rumah sampean itu banyak hantu karena sampean enggak pernah sholat. Sampean enggak pernah zikir. Sholat kan zikir. Itu satu. Yang kedua, aja ngomong elek, jangan ngomong yang jelek-jelek, ngomong yang baik-baik saja. Yang ketiga, aja suka ribut dalam rumah tangga. Jangan berantem suami istri. No. Anda nono langsung. Mungkin orang mau dikongkoni resi iya. Uyai Ustadz Gus kon dadi tukang suruh wong kang genah. Sekali dua ndak apa-apa, bolak-balik goblok jenenge. Oh, kemarin udah mau kalau sholat kita nggak kesini lagi. Tapi Raffi kan Gus Alawi. Tukang nyapu demit nih Gus. Iya. Jadi kita gini, kita punya punya aturan gitu. Nek Gus ngono. Gus itu ndak mau
disuruh orang tuh berulang-ulang itu enggak mau, Gus. Cukup sekali, 2 kali. Nggak akan pernah Gus datang lagi. Kenapa? Percuma. Kita jadi pesuruh dia yang dia orang nggak gena. Kita orang baik. Kita orang bersih. Masa kita bersihin orang kotor terus, sementara dia nggak mau jaga kebersihan. Sekali 2 kita nolong nggak apa-apa. Tapi kalau ketiga kali, dalam tanda kutip itu mau. Bodoh kita. Nah aku ngono yo. Sekali 2 kita nolong orang boleh, tapi jangan berulang kali. Nah, bahasa saya, aku duk satpammu ya. Ah itu, saya pakai itu ilmu itu. Hanya saya nolong orang tuh bersihin rumah orang sekali 2 cukup. Nggak mau saya ulang-ulang. Gak, syaratnya kue kudu ngaji, syaratnya kue kudu dungu. Nah ini ada Bu Riswanti. Bu Riswanti itu sama. Dulu kena santet, tak bersihin. Rumahnya ya tak bersihin, tapi Bu Riswanti tak kasih syarat. Baca manakib. Sekarang ya rumahnya tambah terang sendiri, tambah bersih sendiri. Karena apa tiap hari Bu Wanti baca manakib yang saya kasih. Bersih marah-marah, mari kabeh, marah-marah tuntas. Oh iya ya Gus, marah-marah selesai semua, ya selesai. Pokok ngaji ya. Beda dengan dokter. Nek dokter pasiennya teko bendino ora apa-apa, penting bayar. Ya toh? Tapi nek kita bersihin rumah orang, setiap bulan sekali datang ke rumah orang itu. Wah, capek kita. Kita bukan pesuruh dia. Ada prinsip-prinsip yang harus kita mangan. Kita ngajarin mereka. Jadikan mereka pandai, jangan sampai bodoh. Syaratnya, saya mau bersihin sampean. Syaratnya sampean sholat. Syaratnya sampean zikir. Yang kedua, syaratnya sampean tidak boleh berantem suami istri. Ngono kan dan nono. Oke, Gus. Oke, tak Gitu. buka kartunya. Ya. Ngono carane ngajari wong. Kendelo wae. Wong ki nek lagi butuh nggih nggih. Kok nek ora butuh nggak nggih lagi dia. Siapapun dia, kalau lagi membutuhkan kita, nggih, ya, siap. Karena lagi butuh. Tapi nek wis gak butuh, siapa lu? Nggih, Karena sering itu. ada teknik. Kita kasih syarat kalau kita bantu orang. Agar orang itu selamat. Ngono Pak. Oke? Nggih. Oke, bagus. Nggih, nuwun Gus. Oh, hilang demite kok. Kok sebel hilang. Demit itu ora hilang-hilang. Enggak, ada lagi. Izin Gus. Ya, Assalamualaikum ya, warahmatullahi taala wabarakatuh. kusal. Eh, jadi Nursin menyimpulkan bahwa amalan itu sebenarnya tidak berhenti pada bacaan. Apa yang dibacakan itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya Nursin lagi amalkan tadi misalnya yang sederhana Ar-Rahman Ar-Rahim. Berarti perilaku Nursin besok harus peduli, harus welas asih itu dalam kesehari-hariannya, baik pada keluarga maupun pada orang atau siapapun yang Nursin ketemu. Itu dalam makna laku. Laku itu berarti dijalankan baik secara ucapan di mulut, diyakinkan dalam hati, tapi dilaksanakan dalam perbuatan sehari-hari. Gitu aja guys. Lebih Jadi, optimal. Pak Ustadz, cocok. Oke, matur teman-teman guys. Mm-mm. Aku makan snack ya, makan roti. Santai Ji, apa apa ya? Ji. Sampai nek pengen mangan-mangan ora apa. Oh, lak iya. Bu Suti, pripun kabare Bu Suti? Bu Suti, Apa lagi? Ya, Pak, alhamdulillah ya Allah. Masih
itu saya sangat adem ayem, tentrem. Sekarang sudah apa ya, enakan, badan enteng, Gus. Alhamdulillah. Kita dari Lampung atau masih di Bekasi? Masih di Lampung atau Bekasi? Sudah di Bekasi nih, Gus. Kalau di Lampung susah sinyal. Hmm, Sudah di Bekasi susah hanya sinyal ya. berapa hari. Saya ingat Bapak, kan waktu di Kobultu itu kan ingat Bapak, langsung nangisnya. Langsung besoknya saya pulang. Alhamdulillah. Setelah sampai sana, Bapak sehat, langsung balik lagi. Hmm. Karena Ya, masih Bu banyak Suti ini tugas di dari Bekasi. Bekasi, Bapak Ibu, teman-teman. Bu Suti. Enak ya setelah di Kobil itu ya, Bu Suti ya, terus Alhamdulillah, Bapak. damai ya. Enak sekali. Badan enteng, pikiran jadi enteng juga, hati tenang, jadi sudah tahu ke depan harus bagaimana. Jadi lebih tertata, lebih tertata. Yap. Enak, Nanti pokoknya tanggal enak 20 sekali. terus ke sana lagi. Oke. Mudah-mudahan Siap, banyak siap. Bu Suti yang hadir, jadi kan bisa kami. Oke. Bantu doanya Gus, supaya Ya. semua yang saya ucapkan orang itu terpencet gitu Gus. Oh, gitu. Karena ya modalnya ya itu hanya bicara, bismillah, bicara, sampaikan pernyataan yang baik, saya sampaikan sudah. Masalah mereka mau tidaknya urusan mereka, itu aja. Yang penting tugas saya Ya. untuk menyampaikan. Sampaikan Ya, Bu. kabar gembira ya. Perkara mereka Ya. terima ya alhamdulillah, kan dapat rahmat, kalau nggak terima ya nggak apa-apa. Santai. Apa-apa. Santai. Ya, jangan Pusing, ngeluh santai. lagi gitu. Pastinya saya cuma bilang Ya. Itu kan Iya. bocah ketawa-ketawa itu Bu lebih Suti. santai. Paling cengeng, baru masuk aja ketemu Gus itu udah nangis, hati udah nangis. Saya pikir aleman Gus, kata suami. Memang ya, untuk ngadepin hal itu memang saya menangis. Tapi sudah terakhirnya ya Gus, ternyata banyak teman yang lebih menangis lagi daripada saya. Saya pikir saya sendiri yang nangis gitu. Ternyata teman-teman luar biasa malah menangisnya. Saya kaget gitu. Waktu kemarin itu, alhamdulillah sekarang sudah tenang. Saya sudah bertemu bapak ibu saya yang di Lampung. Terus yang diajarkan dari itu saya lakukan, kerjakan, ya sebisa saya, ya sesuai dengan apa yang Gus anjurkan. Alhamdulillah. Tapi ini Gus, mohon izin bertanya. Yang ini apa tuh, kan saya kadang subuh itu waktunya enggak ini ya, 4:30. Kita kira kan ambil 1.000 jadi 3.000 Gus. Terus waktunya itu enggak bisa semua gitu ya. Istilahnya enggak sampai 3.000. Itu bisa disambung atau nanti atau harus diselesaikan, atau siangnya juga boleh pikiran yang memang Asmaul Husna yang untuk saya itu Gus. Boleh, sambil santai, sambil nonton TV ya boleh, dalam hati zikir. Yang di Kobil itu. Boleh. Sambil santai, sambil masak, sambil goreng, ya oleh ya apa-apa. Ngambil zikir dalam hati boleh. Saya aja sambil nyetir mobil ya hati zikir terus gitu. Itu sudah saya praktekkan Gus, dari Bekasi sampai Lampung itu saya selalu pakai. Alhamdulillah yang saya rasakan dari rumah sampai di sana orang berbicara di kapal sampai 6 jam, 4 jam, kok alhamdulillah saya hanya 2 jam setengah. Terus baliknya lagi, orang-orang pada ketar-ketir ombak yang ini saya santai pikiran, alhamdulillah sampai. Terus sampai di Merak. Terus Merak nggak dapat mobil, tapi yakin saya dapat mobil yang jurusan Bekasi, udah sampai aja dengan itu. Dengan saya pikiran nanti di jam 8 sudah sampai bisnya. Alhamdulillah sampai rumah
Ya memang sih macet total karena memang ada tabrakan, tapi saya lebih santai gitu, ngadapinnya lebih Tenang. santai. Ya wes tak tinggal tidur aja sampai kan gitu. Jam 2 sampainya Gus, jam 2 subuh itu malam, tapi nggak ada masalah karena saya yakin saya didampingin para malaikat. Saya bicara seperti itu dengan anak saya Gus. Didampingi Allah. Ya Didampingi mohon Allah. doa Allah ya. Ya, yang kita zikir, Dampingin Allah. asma yang kita zikir itu akan datang mendampingi kita. Nggih, nggih. Alhamdulillah, terus saya tenang, kau juga nggak terlalu, kan diberitanya seperti itu, ya saya nggak ada pikiran apa-apa, insya Amin, Allah amin. kan gitu. Terus suami, istilahnya Bos, untuk bulan ini mudah-mudahan ada rezekinya untuk suami ingin hadir di pertemuan di tanggal 21 ya sudah, 22. Nah, doanya saya ada rezekinya buat suami supaya bertemu dengan jati dirinya karena usia sudah 64 tahun, Gus. Oh, Salam dari siap. beliau, Gus. Siap. Salam Oke, buat suami, mantap. Bu. Salam buat suami dari Gus Salam. Nggih ya. Tuh dapat salam dari Gus Salam. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam, Bapak. Gus. Orang Ya, Jawa sampai Timur. ketemu di Bekasi nanti tanggal 21. Sepertinya beliau ingin yaitu mencari jati dirinya, terus kecocokannya di bidang apa, karena memang beliau bekerja di mana saja endingnya kok bosnya tuh bangkrut. Jadi tidak pernah yang merasakan dapat pesangon, karena kasihan gitu, lebih ke kasihan gitu, walaupun bos. Insya Allah nanti kita langsung. Terima kasih sangat Gus, teman-teman semuanya. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya kalau udah ngoceh seperti ini. Tapi kalau udah diam ya diam. Ya Alhamdulillah. Semangat, tambah semangat. Tambah ada tujuan. Ya Allah, kedepannya saya insya Allah ke sono. Jadi tenang. Baik. Oke. Alhamdulillah di rumah rezeki datang, ada yang nganterin sayuran, ada yang Insya Allah. ada yang nganterin. Terima kasih Gus. Oke. Temawan Gus. Iya. Matur sangat. Sami-sami Ibu, insya Allah sukses ya. Insya Allah nanti ketemu suaminya, bapaknya sama Gus di tanggal 21, 22. Insya Allah tambah seru lagi, nanti akan tambah seru, tambah banyak, tambah seru nanti insya Allah. Karena memang Bekasi ini spesial, kemarin tak kasih tentang kunci rezeki ya, jalur emas sama Wonosobo juga sudah saya kasih, baru 2. Yang dulu-dulunya enggak. Dulunya itu sendiri Bu, jadi kunci rezeki itu saya jual 3,5 juta waktu itu, jalur emas itu. Tapi di sini saya gabung saja. Yang penting masyarakat senang, bahagia, harga santai saja, saya fleksibel. Yang penting tujuan saya banyak orang yang tercerahkan, banyak orang yang damai, banyak orang yang kembali ke jalan Tuhan dengan cara-cara yang sangat sederhana. Baik, ada yang lain Bapak Ibu? Gus, mohon izin nih mau bertanya lagi. Sebenarnya asma di dalam diri itu berubah-berubah, Gus. Kenapa beribuan? Misalnya begini. Nah, ketika saya melakukan hal buruk, seperti nafsu buruk, itu secara asma itu berubah, Gus. Misalnya kalimat tidak baik itu berarti secara asma jadi misalnya maha menghina gitu. Ya, yang menghinakan, yang mujil, atau merendahkan, jadi kesana larinya. Padahal misalnya saya ketika workshop itu, misal 9 asma itu tidak ada maha mematikan atau menghina, begitu Gus. Ya, pada dasarnya semua 99 itu ada dalam diri manusia. Hanya saja mana yang lebih dominan. Rasulullah semua jalan 99. Saya Gus Salam, alhamdulillah jalan. 99-nya jalan, insya Allah gitu. Apa bukti jalan? Ya sudah tahu semua, sudah kasih tahu ilmu-ilmunya dan warna-warna cahaya pun sudah
Gus jadiin semua, ya itu bukti bahwa Gus sudah jalan. Kalau dulu Gus nggak ngaku kalau Gus sudah semua 99 itu. Ngakunya cuma 40 atau 72 ya. 72 ya. Ada ya 99. Ngetes sih sebenarnya, ngetes santri pinter apa ora atau santri iki. Enggak ya 99 sing takone mung 72 gitu. Nah, ngetes aja, ngetes kemampuan. Tapi ya sudah, intinya memang Gus sudah jalan semua. Pada dasarnya 99 itu ada dalam diri kita. Terhubung atau tidaknya itu yang jadi masalah, dan kita mampu tidak mengoptimalkan diri. Nah, kalau Rasulullah mampu. Rasulullah mampu. Good, nilainya 100 kalau Rasulullah, itu Rasulullah. Kalau kita, mana yang kita ambil? Misalnya kita ngambil optimal yang 9 saja. 9 itu kalau dioptimalkan luar biasa. Punya makom, pintu surga akan terbuka. Mana Mas Widianto. Jadi sampai fokus yang dikobiltukan saja. Bagaimana meningkatkan kualitas yang lain akan berjalan memang. Tapi fokus kita tetap kepada yang dikobiltu. Akan lebih optimal. Salam jalan, al-ilminya jalan, saminya jalan, basirohnya jalan, al-alinya jalan, tapi Gus Salam fokus di salam. Jadi kalau saya basiroh, saya melihat dimensi langit atau dimensi gaib yang mana saja, mindset saya bagaimana menyelamatkan umat, kan gitu. Misalnya yang saya lihat, katakanlah ada gambar istana pakai mahkota, pikiran saya seneng karena udah pakai mahkota di dalam istana. Enggak. Bagaimana umat juga bisa selamat, bisa mendapatkan tempat istana itu dan mahkota itu. Itu cara berpikir saya gitu. Minimal orang itu bisa masuk di kerajaan Allah, gitu. Pikiran saya ke sana karena saya sudah melihat kerajaan Allah misalnya. Saya sudah melihat istana-istana di langit. Maka pikiran saya, bagaimana manusia itu bisa naik ke kerajaan langit? Jangan sampai terperosok di kuburan, terperosok di gedung-gedung tua, terperosok di bawah-bawah jembatan, di pohon-pohon besar. Karena ruhnya tidak bisa naik. Nah, makanya Gus Salam selalu melakukan terobosan-terobosan ilmu agar umat cepat paham dan menemukan kesadaran. Kuncinya apa? Kuncinya manusia itu terhubung dengan Tuhan. Karena Gus Salam tidak menekankan syariatnya, syariat akan otomatis berjalan sendiri. Apa arti syariatmu sholat kenceng, nek hatimu nggak terhubung dengan Tuhan? Jadi kunci utama manusia itu hatinya terhubung dulu sama Tuhannya. Baru yang lain menyempurnakan. Pandai mengaji nggak ada guna kalau hatinya tidak terhubung dengan Tuhan. Karena dulu ada orang, guru ngaji saya, Qori juara 2 nasional, Kiai Haji Abdul Qadir. Dan nama ini kebetulan juga Abdul Qadir. Ada. Di Banjarmasin loh. Saya belajar alif-alifan. Alif kasroi, alif doma'u, alif patka'a gitu. Alif patka'a, alif kasroi, alif doma'u, a, e, u gitu. Baru belajar jalan 2 bulan. Belajarnya juga intens. Langsung guru ngaji saya bersimpuh di kaki saya. Minta ampun, karena selama ini lancang. Lalu saya bingung. Apa alasannya? Tadi malam saya mimpi, Pak. Sampean datang seperti lampu petromak terangnya minta ampun. Zaman dulu lampu petromak. Sementara saya lampu uble itu apa ya? Lampu tembok. Saya minta maaf kalau selama ini saya salah. Oh, enggak salah. Saya kaji. Ahli ngaji. Ahli ibadah. Sudah haji. Kenapa mengatakan dirinya lampu uble? Sementara saya baru belajar ngaji alif-alifan. Kok seperti lampu petromak. Itu saya gali. Saya nggak sombong. Saya terus, wah aku hebat. Enggak. Aneh ini, ada apa ini? Apa maksud dia?
Kali, oh pujian cuma satu. Keterhubungan kalbu seseorang dengan Tuhan. Saya pegang kalimat berbaktilah kepada surga di telapak kaki ibumu itu saya pegang. Saya nggak pernah ngelawan ibu saya. Sampai usia 40 tahun saya nggak pernah ngelawan. Apakah setelah 40 tahun ngelawan? Enggak. Nggak pernah ngelawan itu saya disuruh pulang-pulang saya. Tapi setelah 40 tahun, ibu nyuruh pulang, ibu sudah komitmen sama saya. Saya masih di luar kota ya. Saya nggak bisa pulang, Bu, masih di Jakarta atau di mana. Oh ya wes, nggak apa-apa. Masih bisa gitu saya setelah di atas 40. Tapi di bawah 40 pulang saya. Taat banget sama ibu saya. Katanya kan terhubungan sama Tuhan. Tuhan kan lewat ibu. Tuhan itu sayang dengan kita tuh lewat ibu kita, Bapak Ibu. Kasih sayang ibu kita tuh wujud kasih sayang Tuhan terhadap kita. Kita disusui, kita dimandiin, kita diceboin, kita dirawat, dikasih suapin makan. Jadi kasih sayang Tuhan terhadap diri kita itu sebenarnya lewat ibu kita yang pertama. Sejak kita dalam kandungan. Hanya kita nggak menyadari. Betapa dahsyatnya. Yang kedua kasih sayang Tuhan juga lewat ayah kita. Yang berjuang menafkahi keluarganya. Banting tulang dia cari kerja. Cari makan buat istri dan anak-anaknya. Maka kunci utama keberhasilan seorang anak itu, bagaimana dia bakti terhadap ibu dan bapaknya. Karena itu hubungannya dengan Tuhan. Nah, waktu saya terhubung terus sama Tuhan, saya setiap hari hanya zikir, saya setiap hari minta pada Allah. Saya kalau zikir itu subuh sampai biar padang. Dan tiap malam saya tahajud dan zikir lama. Oh ini mungkin penyebabnya. Sehingga Pak guru ngaji saya didatengin saya katanya cahayanya bagaikan lampu petromak sementara dia lampu tembok. Dan sejak itu dia gak mau ngajarin saya. Kata apa saya? Waduh, kok agak ngajari aku. Cari lagi guru ngaji. Cari lagi guru ngaji. Saya lama, belajar ngaji itu lama. Kenapa lama? Gurunya pada nyerah semua. Gak sanggup. Ternyata kuncinya kalbu kita. Karena kita selalu terhubung dengan Tuhan. Itu pentingnya hati terhubung dengan Allah. Yang paling utama adalah zikir. Oke? Ada lagi yang lain? Cukup jelas Mas Anto? Oke, matur nuwun. Ya. Ada yang mau nambah? Mungkin Pak Ketua nambah, silakan. Tikus nambahin sedikit di dalam perjalanan santri atau perjalanan alumni yang sudah mengikuti Ahadiyah ini memang berbeda-beda dan juga bervariasi ya. Selama ini yang saya amati dan juga saya lihat memang mempunyai ciri khas atau karakter yang berbeda-beda dalam menjalani. Nah, cuman salah satu yang mendasari yang pertama memang kesungguhan dari masing-masing alumni itu sangat berperan. Ya, di mana karena mempunyai pengalaman spiritual, pengalaman rohani yang dia dapat selama mengikuti workshop, dia terapkan dalam kehidupannya, itu akan berpengaruh besar, kecilnya tergantung dari kesungguhan. Yang kedua, tentunya tentang komitmen, di mana komitmen ini menjadi dasar santri atau alumni tersebut untuk bisa berkembang atau benar-benar bersungguh-sungguh untuk berdasarkan Ahadiyah bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, saran saya kepada alumni dan peserta Ahadiyah ini,
memang kita harus selalu saling berdiskusi untuk saling bertukar pikiran dengan para alumni yang lain, terutama yang sudah generasi awal-awal dulu ya. Sehingga apa yang menjadi problem, apa yang menjadi kesulitan selama kita menjalani program atau bimbingan di AHGO ini bisa terurai dan menemukan solusi untuk selanjutnya bisa diterapkan di dalam dirinya. Nah, ini harapannya di dalam grup, kemudian di dalam Zoom seperti malam ini, itu bisa dimanfaatkan sepenuhnya dari para peserta untuk bisa saling bertukar pikiran. Karena ya ini media atau wadah yang kita gunakan, kita pakai supaya antar alumni ini bisa sepemahaman, mempunyai pemahaman yang sama, mempunyai pemikiran yang sama, dan dalam menjalaninya juga sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh guru kita, Gus Salam. Nah, ini mohon bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, sehingga apa yang menjadi harapan beliau di dalam proses pembentukan AHGO ini bisa tercapai. Ya, sering yang sudah kita bicarakan memang AHGO memang baru ya, dan ini memang menjadi pokok bahasan atau inti program kita, di mana itu akan diterapkan di seluas-luasnya. Nah, harapannya mumpung masih baru, ini teman-teman yang sudah mengikuti di awal ini bisa menjadi pionir, bisa menjadi pembimbing nantinya ke depan, itu untuk membimbing masyarakat atau alumni-alumni lainnya yang nantinya harapannya kita bisa semakin meluas. Ya, gunakan wadah, gunakan channel-channel yang sudah kita sementara ini kita buat, baik itu di sosmed, baik itu di grup, baik itu di Zoom ini, itu untuk semakin memperkaya diri, hubungannya dengan pengetahuan, hubungannya dengan keilmuan tentang AHGO ini. Kami yang angkatan pertama ini sampai dengan hari ini pun juga masih belajar, ya. Nah, kemarin ada sebutan kompas spiritual, kemudian ada kompas kehidupan, kemudian ada kompas moral, dan sekarang ada kompas bisnis. Ini akan semakin memperkaya keilmuan AHGO ini, bahwasanya siapapun dari kalangan apapun, dengan latar belakang apapun, bisa menggunakan ini untuk kemanfaatannya dia, ya insya Allah di dunia dan di akhirat. Ini yang menurut saya jadi catatan kita sama-sama malam ini, bahwa yuk kita sama-sama untuk menggunakan seluruh media yang selama ini kita gunakan ini untuk semakin kita memperdalam, semakin kita untuk belajar lebih jauh tentang keilmuan AHGO itu. Seperti yang disampaikan beliau tadi, insya Allah kalau kita memang bisa berjalan bersama untuk membesarkan AHGO, ya nanti dirasakan sendiri. Itu aja. Monggo nanti untuk teman-teman lainnya untuk bisa menambahi, dan harapannya AHGO bisa semakin berkembang. Oke, monggo kepada moderator bisa dilanjutkan. Malam ini saya moderatornya, Kang Bejo. Tidak ada moderator di awal. Sudah mengalir, sudah berjalan langsung. Ya. Ya, izin menambahkan saja Pak Ketua. Ya, ini sebenarnya untuk introspeksi diri saya dan juga di forum ini teman-teman yang terutama yang sudah mengikuti workshop gitu ya. Paling tidak apa yang diajarkan beliau, ini kita punya parameter-parameter dari 9 asma, 1 asma yang dikobil tuh. Artinya kita juga
bisa merefleksikan diri, sudah jalan atau belum, gitu kan. Nah, kita masing-masing bisa merefleksikan atau mengintrospeksi diri. Jadi jangan sampai workshop yang begitu indah, begitu bagus, ya hanya kata bagus saja, tapi tidak menjadi sebuah aplikatif kita di kehidupan kita sehari-hari. Itu yang utama. Yang kedua, berhubungan dengan tema atau materi kita malam ini tentang Ar-Rahman, itu sebagai pintu pembuka dari asma-asma yang lain, terutama dari sisi kepedulian, empati, dan perhatian. Nah, saya melihat hampir sebagian besar yang di forum ini adalah sudah mengikuti workshop. Yuk kita sama-sama, kita peduli, kita empati, kita penuh perhatian dengan program besar kita, bagaimana mengumandangkan AHQ ini ke seluruh Nusantara. Nah, ini juga sama untuk kita bisa merefleksikan diri kita juga, sudah sampai sejauh mana kita berperan, kita terlibat untuk mengumandangkan, menyampaikan kabar gembira ini kepada semua orang, semua halayak ramai. Saya pikir bukan hanya kita, oh itu kan acaranya di Bekasi, sudah saya tidak punya kepentingan di Bekasi, tidak. Saya pikir ini kita juga punya harus berpikir apa strategi saya supaya teman-teman saya di Jakarta, di saudara saya di Jawa Barat juga bisa terlibat di sana. Nah ini, itu yang kedua, saya hanya mengajak teman-teman di forum ini, ayo lakukan semaksimal mungkin bagaimana kabar gembira tentang AHQ ini bisa tersiar, tersebar kemanapun, biar saudara kita, teman kita bisa ikut apa yang kita rasakan setelah kita ikut workshop. Ini menurut saya menjadi sebuah juga refleksi kita berhubungan dengan tematik materi malam ini. Tentang peduli, tentang empati, perhatian kita kepada konsep besar kita, AHQ. Itu mungkin 2 poin itu, Pak Ketua, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Kang Bejo. Mungkin ada teman lain yang malam ini bisa sharing pengalaman setelah menjalani workshop yang sudah sekian lama, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Monggo, silahkan yang mungkin keluh kesahnya di mana, kesulitannya di mana, tantangannya di mana, termasuk juga kemudahannya di mana. Silahkan. Kalau ada yang mau nambahin lagi, supaya kita saling berbagi kepada teman-teman yang baru, agar menjadi keilmuan bersama. Ada yang mau nambahkan? Ini Mas Irwan, Ya, Gus. barangkali jangkauan nalar belum optimal ya, jadi masih banyak yang stuck gitu ya. Jadi kalau Anda yang sudah di Kobil tuh, asma kan diambil sendiri, berarti itu positioning sampean di hadapan Tuhan. Kalau sampean tidak jalanin positioning itu, disersi sampean. Logikanya begitu, guys. Tak gambaran. Saya positioning saya salah. Maka nafas saya adalah salam. Gerak saya adalah salam. Bagaimana saya berpikir membuat karya-karya ilmu, menerangi umat. Ya saya juga butuh uang. Tapi ke depan saya tetap salam. Uang di belakang salam. Itulah yang dinamakan karir spiritual. Aku bolak-balik ngomong. Itulah makom. Dan itu. Makom sampean ada yang di Kobil itu. Itulah kedudukannya atau positioningnya. Kalau di perusahaan makom sampean apa? Misalnya UB. UB ya berarti tugasnya bersih-bersihin kantor, bikin teh, bikin kopi. Misalnya staf. Tugas staf ya berarti ngerjakan apa yang dikerjakan. Atau manajer positioningnya di sebuah perusahaan. Berarti punya tanggung jawab. Ada pekerjaan seorang manajer apa? Atau naik lagi jadi direktur atau
wakil direktur. Itu positioning. Nah, sampai itu juga sudah tak bukakan sebenarnya. Positioning itu, cuman aku nggak gamblang, aku bolak-balik ngomong saja. Ini nggak nyanda, tak perhatikan. Padahal itu positioning yang setiap manusia di muka bumi itu cari itu aslinya. Cari jati dirinya positioning itu. Nah, kalau positioningnya itu sudah diberitahu jenengan tidak jalan, ya disersi sampean. Tidak salah Tuhan. Bukankah telah aku utus sang salam untuk menyampaikan keberadaanku di hadapanmu? Mengapa kamu tidak berjalan kepada ketentuan yang telah kuberikan kepadamu, kata Tuhan. Jadi perjalanan sampean ada yang di situ. Kalau sampean keluar dari jalur itu ya berarti sampean tidak komitmen sama Tuhan. Kalau tidak komitmen sama Tuhan ya jangan berharap surganya Tuhan. Sesederhana itu sebenarnya. Sampean komitmennya gimana? Tuhan udah kasih positioning itu. Baca ulang lagi. Bukankah telah aku utus sang salam di hadapan kamu yang telah mengajarkan tentang keberadaanku di dalam dirimu. Itu kan positioning. Asma yang di Qabil itu. Ya tinggal dipelajari. Apalagi kitab kehidupannya udah tak share dari 9 asma itu. Berarti hidup sampai itu nggak akan jauh dari 9 asma itu. Itu dibaca semua Bapak Ibu. Positifnya dibaca, negatifnya dibaca. Jangan sampai terjebak kepada hal-hal yang negatif yang sudah saya tulis di kitab kehidupan itu. Dulu nggak saya kasih nama. Ya ini asmanya gitu. Sekarang tak kasih nama kitab kehidupan atau kompas kehidupan. Kompas kehidupan itu ya Asmaul Husna itu yang saya share 9 asma itu. Itu kompasnya di situ. Mapping hidup kita nggak akan jauh dari itu. Nah kalau sampai jalanin satu saja, yang lain ikut. Berarti sampai komitmen sama Tuhan. Kalau sampai komitmen sama Tuhan, sampai bersama Tuhan, ya otomatis sama Tuhan diletakkan di surga kalau mati. Nah kalau sampai tidak bersama Tuhan, bersama iblis, nek mati ya diletakkan di neraka. Nah supaya kita bersama Tuhan, yang telah di Qabil itu ada Al-Malik, ada Al-Qudus, ada As-Salam, ada Al-Fatah. Kita ikutin saja perjalanan asma itu yang sudah saya share. Diminimais sifat negatifnya, dioptimalkan sifat positifnya. Karena itulah positioningnya sampean, atau derajat sampean, atau karir sampean di hadapan Tuhan. Karena yang bersama Al-Fatah, Allah yang bernama Al-Fatah itu selalu bersama sampean setiap saat. Tinggal diaplikasikan dalam konsep KSGW, kalimatnya atau katanya Al-Fatah, berarti sifat Al-Fatah apa? Namanya pembuka berarti memudahkan segala urusan orang lain. Jangan pernah mempersulit urusan orang lain. Itu sifatnya. Apanya langsung jalanin. Berikanlah kemudahan urusan orang lain. Diwujudkan. Maka kita sudah bersama Al-Fatah. Begitu kita mati, di alam kubur kita sudah bersama Al-Fatah. Urusannya dipermudah, tidak dipersulit. Begitu di padang mahsyar juga dipermudah, tidak dipersulit. Begitu pula masuk surganya akan dipermudah, tidak dipersulit. Karena kehidupan di dunia kita selalu mempermudah orang lain. Positioning tadi, Al-Fatah tadi, Bapak Ibu. Ini satu-satunya di muka bumi itu AHQ. Percaya saya. Begitu nanti saya sudah kenal dengan orang-orang petinggi-petinggi, apalagi dari Arab atau Dubai, sampai lewat semua. Mumpung masih ada Gus Salam, sinau tenanan, serius.
Akan banyak orang mencari ini, Bapak Ibu. Kemarin Profesor Muhammad, ini nggak datang hari ini. Sudah tak undang, katanya mau datang. Seorang kelas profesor baru kaget kemarin. Kenapa ya Gus, saya setiap mau puncak kok seperti gagal. Setiap mau puncak gagal. Saya mau menjadi wamen, ada 2 kandidat, saya nomor 1, tapi dua-duanya nggak ada yang dilantik. Saya hanya hitungan menit, berapa menit langsung bisa jawab waktu itu. Dan itu tepat tuh, Bapak. Kak suruh ngambil 3 asma itu saksinya ada Kang Bejo. Nggih. Beliau ngambil langsung kena yang maha mencegah. Al-Ma'ani. Dia bilang, Bapak nggak pernah berhasil, selalu dicegah begitu sampai puncak. Betul, Gus. Kok tahu? Lah itu tadi Bapak ngambil Al-Ma'ani. Allah yang maha mencegah. Tidak ada manusia secepat itu jawab Bapak Ibu di muka bumi. Masalah orang. AQ nomor 1. Secepat itu bisa menjawab permasalahan manusia di muka bumi. Dan tepat akurat. Jadi kita ini keren sebenarnya AQ. Ayo kita sama-sama bangkit. Kita orang-orang pioner yang bisa mengibarkan bendera. Dilihat langit, Bapak Ibu. Orang mencari jati diri 25 tahun, 30 tahun tidak pernah ketemu, Bapak Ibu. Bingung mana jati dirinya. Berdasarkan menurut Tuhan tuh jati diriku tuh apa, nggak ada yang ketemu. Di AQ, 2 hari mereka ketemu jati dirinya. Artinya apa? Metode Gus Salam, AHQ ini luar biasa, Bapak Ibu. Ini Gus sudah mulai bergerak, terus bergerak, mulai Bekasi, Jakarta mulai bergerak. Nah, saya berharap mentor-mentor nanti atau agen-agen cahaya berikutnya selain Gus Salam, ada Kang Bejo, ada Mas Firman, ada Mas Heru, yang lain semua jadi agen cahaya. Yang pernah ikut workshop ini jadilah agen cahaya. Jadilah mentor AHQ. Belum ada metode terhebat di muka bumi selain punya AHQ, Bapak Ibu, yang mampu menjawab jati diri orang selama 2 hari. Maaf, saya tidak seperti Musa. Saya nggak takut. Oh, nanti ada yang lebih hebat lagi, nggak. Nggak tahu, ini kalam saya bunyi begitu. Hanya untuk meyakinkan. Belum ada orang yang mampu menjawab sekian detik, sekian menit, masalah hidupnya terjawab dengan AHQ. Apa yang menjadi kendala dalam hidupnya terjawab dengan AHQ. Hanya hitungan menit. Dan itu tepat. Bukan paranormal. Bukan sulap. Tapi saintis. Keren tuh. Nah kalau sampai enggak punya semangat bergerak, ya jangan salahkan siapa-siapa. Bergeraklah. Bergerak. Mas Heru udah mulai bergerak. Gus, izin saya bisa mau bikin acara seminar begini. Oh silahkan Mas Heru. Siapa bisa, saya mau bikin seminar dimanapun silahkan. Undang teman-teman kumpulin bikin seminar silahkan. Tidak masalah. Gerakan. Nah kalau semua jadi agen-agen cahaya, banyak manusia yang terselamatkan. Otomatis sampean dan keluarga sampean pun terselamatkan. Kalau kita bikin matematika, sampean nyelamatin 1 orang, maka keluarga sampean terselamatkan 10 orang. Oke. Matematika Quran, Allah akan membalas 10 kali lipat. Kalau Allah yang membalas 72 kali lipat. Kalau Allah yang membalas dengan 720 kali lipat. Ada itu dalilnya. Nah kita ambil 10 saja yang kecil. Nyelamatin 1 orang saja. Nah ke 10 keluarga kita mendapatkan syafaat.
Ini momentum, Bapak Ibu. Mumpung job-job ini belum diambil orang banyak, karena nanti semua akan menjadi tentara bayangan semua. Akan menjadi mentor AHQ semua. Semua orang udah ketemu saya, workshop sama saya, dia pasti akan menjadi agen. Kenapa? Kepentingannya masing-masing. Nah, saya berharap tim-tim yang sudah berdiri ini, yang sudah awal ini, ikut bergerak cepat. Gitu. Boleh, silakan. Saya mau jadi IO, ya silakan. Silakan. Saya punya teman, kumpulin teman-teman, langsung bikin workshop AHQ, boleh. Kopi itu boleh. Nah kan Gus di Bekasi tadinya cuma 3 Gus bergerak. Akhirnya menjadi 6 orang. Akhirnya malah ada lagi periode yang kedua 21, 22. Langsung Bekasi langsung bergerak. Alhamdulillah Bapak. Nah, harapan saya, tapi saya tidak terlalu banyak harap sih, tetap kepada Allah. Teman-teman ikut bergerak. Ayo sama-sama kita bergerak. Karena kita punya kepentingan yang dalam. Begitu kita nyelamatin orang, maka keluarga kita pun akan diselamatkan melalui syafaat. Nah, itu kuncinya. Positioning itu yang paling penting ya. Nah ini, Bu Suti, betul Gus, saya mencari jati diri, saya sampai usia 50 tahun baru tanggal 28 sampai 29 November 2004 ditemukan melalui Gus Salam. Wah, terima kasih 1000 kali. Suti, 1000 kali. Kembali kasih Bu, terima kasih, sama-sama kembali. Terima kasih kembali. Ya 2 hari, Bu Suti 50 tahun dia mencari jati diri, tidak ketemu. Sampai usia 50 ini belum ketemu. Jati diri kita itu di situ, Bapak, menurut Tuhan. Bukan menurutmu, menurut Tuhan. Jadi menurut Tuhan itu jati dirinya itu sesuai yang di Qabil itu. Itu gak ada lawan. Keren banget itu. Nah, sampean tidak optimalkan. Yang sugih sampean dewi. Ya Mas Filan. Yang rugi ya sampean dewi. Gus Salam tetap bergerak. Gus Salam tetap bergerak. Ini Jakarta. Januari jadwal saya di Jakarta. Sudah sepakat ada workshop di Jakarta. Dan saya yakin berkembang. Karena itu sekitar 22 orang. Satu perusahaan. Dan dia punya kolega perusahaan banyak. Kalau Gus Salam ke Jakarta semua. Gus sampean gak bergerak ya gak ketemu kita. Nek bergerak kita ketemu. Nah itu. Ayo gerak. Semua harus jadi mentor. Nah, aku bilang sama Heri, Mas Heru jadi mentor. Kan dulu dia mentor itu apa? Aku lali mentor apa Mas Heru. Jadi dia mentor akhirat Mas Heru. Nah, ini Mas Heru sudah mulai jalan Bapak Ibu. Insya Allah bulan Februari sudah mempersetting bikin seminar dan workshop. Ya, Mas Heru sendiri yang ngerjain. Jadi Mas Heru punya program-program apa terserah itu boleh. Siapapun boleh. Terus tidak mengikat IO-nya siapa, tidak mengikat siapapun boleh mengadakan. Nanti tinggal saya yang ngisi. Mas Heru udah minta jadwal untuk bulan Februari. Nah, mau nggak mau, kesalahan kita jadi laki-laki panggilan ini. Bukan wanita panggilan loh ya, laki-laki panggilan. Panggil sana, panggil sini, workshop. Jadi laki-laki panggilan. Sektor panggilan, Gus. Alhamdulillah. Dan kalau sudah workshop itu enaknya di kita itu gini, kita ada pertemuan setiap malam Rebo ikut Zoom, sehingga wawasan ilmunya bertambah terus. Ya betul ya Bu Siti ya, bertambah lagi ya tadi hari ini ya. Betul. Tambah bahagia lagi.
Tambah bahagia, ngecas. Tambah Heeh. Oke, Bapak Ibu, karena waktu tambah sudah jam denger 10, sudah cukup Iya. malam. ya. Lebih kurangnya, mohon maaf. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian menemukan gairah yang dahsyat. Jadilah agen cahaya yang semua datang dari Allah Ta'ala yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat. Demikian dari Gus, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun, Gus. Nuhun, Gus. Gus. Oke, sampai ketemu lagi Zoom minggu depan malam Rabu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.